Bentar Bapak Ibu lah, saya sesuaikan musik dulu. Nah, sini. Anu ya, tolong kasih nama yang jelas nantilah. Namanya jangan salah-salah, saya buatnya sertifikat. Misalnya asal sekolah, misalnya dari mana, tulis jelas nanti. Kenapa nggak mau kode-kode? Oh, lumayan bisa buat anu itu. Bluetooth. Ya. Nggak sudah connect ke sini, cuma nggak. Foto-foto. Bentar jelas. Di belakang enak juga badan. Itu panas sih sebetulnya. Kelihatan mata saya nih. Di sini aja pasang. Pasang sini. Kita panas aja. Duduk saya sini loh. Panas itu. Sebentar ya, saya konekkan dulu untuk Asli kali ini semuanya ya. Melihat Dokumentasinya. Oh iya, kalau sampai pasti dari daerah tahu aja saya. Enggak gratis ya lah saya. hati-hati ya, masuk ke bawah. Hati ya. Oh ini. Wih, sayang saya sudah beristri. Yang belum boleh dong, single dikit gitu. Sudah online, oke. Baik, kita mulai ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di ini. Kami dari sekolah menggabungkan kegiatan ini dengan desiminasi. Kebetulan saya ikut guru penggerak dan ini adalah salah satu bagian dari aksi nyata guru penggerak modul 1.4, yaitu desiminasi budaya positif. Pada kegiatan ini saya meminta kesediaan, keikhlasan, dan kerinduan untuk waktunya 1 jam. Kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu budaya positif. Ya, dipersilakan Bu Erni. Kita akan belajar bersama-sama apa itu budaya positif. Kita akan bersama-sama mengulas, berkolaborasi, dan berrefleksi nanti. Nah, kebetulan juga teman-teman dari satu rekan kerja ini bersedia membantu, sudah banyak membantu. Nanti saya minta ada umpan balik dari Bapak Ibu, refleksi yang bisa Bapak Ibu tuliskan di dalam. Nanti saya minta lembarannya aja ya, silakan tulis nama lengkap, asal sekolah, supaya kami bisa mencetak sertifikat secepatnya. Nah, umpan baliknya nanti saya akan berbagi juga dengan Bapak Ibu bagaimana cara membuat refleksi yang baik ya. Dan itu bisa kita lakukan tidak hanya untuk siswa, tapi bisa juga untuk diri kita sendiri. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, sebagai orang yang beragama dan beriman, ada baiknya kita memulai kegiatan kita itu dengan berdoa. Saya persilakan kepada Kak John untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita satu dalam doa sambil dalam state kita berdoa. Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami bersyukur kami sudah berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan untuk webinar atau pembagian materi. Kiranya apa yang kami laksanakan hari ini semuanya itu berjalan dengan baik, dan yang berkati juga ke materi pada pagi hari ini. Kami serahkan kegiatan ini dari awal pertengahan juga pada akhirnya. Ini doa harapan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih Pak John, Kak John ya. Nah, kami juga sudah menyediakan konsumsi dan juga bantuan dari teman-teman. Jadi kita bisa sambil makan, kita sambil santai aja Bapak Ibu ya. Karena kalau kita di guru penggerak, itu ada belajar itu nggak perlu tegang. Jadi kalau dibilang belajar apa kita hari ini, ibu-ibu bilangnya bersenang-senang. Bersenang. Kita coba, oke. Kayak gini tangannya. Satu aja. Oke. Lebih baik kanan Bu. Iya. Ya. Oke, belajar apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, kurang semangat. Belajar apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, bagus. Terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Hendriyadi Eskom, bukan dari guru, ya saya dari sarjana komputer. Kemudian kebetulan untuk tahun ini saya mendapatkan kesempatan untuk ikut calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Katingan. Bapak Ibu sekalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Angkatan 12 itu ada, baik reguler maupun dasus. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk mendaftar, mengikuti seleksi, dan jika rezeki dan Tuhan meridhoi juga, Bapak Ibu bisa terpilih. Dan jangan anggap ketika silakan bergabung Bu Eri, jangan anggap ketika ikut guru penggerak akan kesulitan atau sulit, tidak. Semuanya itu akan mudah dan kita berbagi, tidak ada saling menyalahkan dan segala macam di dalamnya. Memang full berbagi. Nah, sebelum saya mulai, kita masuk. Saya termasuk guru yang tidak terlalu bisa ice breaking. Ya, tidak seperti teman-teman yang lain, ice breaking sudah mantap. Saya tidak terlalu suka ice breaking. Ini salah satu metode yang digunakan di guru penggerak, bisa Bapak Ibu contoh. Ini namanya the silent kill atau metode refleksi. Sebentar. Oke, kita mulai untuk meditasinya hari ini. Meditasi ini saya pelajari dari teman saya yang ada di TK Kanosa. Dia mengajarkan itu cuma butuh 5 menit untuk refleks, untuk meditasi. Ya, tidak sulit. Ini bisa digunakan untuk menenteramkan tidak cuma jiwa tapi juga raga juga. Saya akan berbagi dengan ibu bapak sekalian bagaimana melakukan yang namanya meditasi. Saya cek dulu ya. Oke, baik. Caranya mudah. Tinggal Bapak Ibu, tangannya terserah mau kanan atau kiri, bisa ditaruh di meja. Silahkan Bapak Ibu sekalian memejamkan matanya. Dua-duanya, jangan satu aja. Dua-duanya ya. Baik, silahkan memejamkan matanya. Kita akan masuki di alam tenang kita bersama-sama ya. Kita masuk ke fase pertama ya. Fase pertama. Hayati dulu musiknya sambil didengarkan. Nanti saya akan membacakan beberapa kutipan di tengahnya. Kita sadari dulu kita berkumpul di sini untuk mendapatkan berkolaborasi tentang keilmuan kita. Mari kita rayakan setiap momen positif yang kita ciptakan sebagai seorang guru, karena ini sudah pilihan daripada hidup kita. Ingatlah, setiap ide yang kita bagikan, setiap dukungan yang kita berikan untuk membentuk masa depan murid kita dengan cara yang mendalam, terus masuk. Setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki murid kita. Saat Anda masalah, ingat kembali pada kebahagiaan murid ketika memahami sesuatu yang baru, atau saat mereka mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus atas bimbingan Anda sebagai guru. Kita bersama berharap dalam kegiatan ini kita bisa berbagi pencapaian, mendapatkan inspirasi, memperkuat semangat kita kembali sebagai guru, mengisi ulang penggerak kita,
menemukan energi baru dan terus menyebarkan kecintaan kita terhadap pembelajaran. Kita masuk di fase akhir. Silakan Bapak Ibu menarik nafas. Tahan 3 detik. Hembuskan. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas kembali. Hembuskan. Kita akhiri fasenya dengan bertepuk tangan. Oke, terima kasih bagus, saya jadi motivator. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita sudah masuk ke fase silent hill. Kita sudah lewati dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita memasuki budaya positif pada siang hari ini. Ini tidak ada sama sekali tentang pelajaran. Ini bagaimana kita menerapkan budaya positif itu ada di sekolah. Oke, saya ambil kesimpulan dulu. Kesimpulan ini mengenai peran guru. Ya, kita yang sangat berperan memegang peranan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Sebagai seorang guru yang baik, tentunya kita harus memiliki kemampuan di dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Agar budaya positif ini terwujud, kita bisa menerapkan 5 konsep yang akan kita bahas satu persatu. 5 konsep: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Dari 5 kegiatan ini, 5 konsep ini kita akan bedah satu persatu. Ya. Dan saya mau menerima umpan balik dari Bapak dan Ibu sekalian. Umpan baliknya yaitu apa yang kita rasakan di tempat kita bekerja. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini merupakan suatu cara untuk menanamkan motivasi. Sekali lagi, motivasi kepada siswa atau murid untuk menjadi yang mereka inginkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sekali lagi, nilai-nilai kebajikan, apa yang baik di dalam diri mereka. Kita pun bersama yakin murid-murid yang nakal sekalipun masih memiliki nilai kebaikan di dalam diri mereka. Disiplin positif ini mengarah kepada disiplin diri, ya. Selain memberikan ilmu pengetahuan, tujuan kita juga adalah menciptakan anak-anak yang disiplin. Karena percuma jika mereka pintar hati, tapi tidak memiliki akhlak atau sopan santun kepada gurunya. Nah, kita tidak bisa serta-merta, nah kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Kita tidak bisa. Kita itu tidak bisa mengarahkan mereka, tapi kita hanya bisa membangkitkan motivasi dalam diri mereka. Motivasi dalam diri mereka itu harus kita bangkitkan dengan kita memahami motivasi perilaku manusia itu dulu. Di dalam motivasi perilaku manusia itu, murid-murid itu terdiri atas 3 motivasi perilaku. Saya ulangi sekali lagi, 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya minta umpan balik dulu Bapak Ibu.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siapa yang bisa menerka dulu seperti apa? Saya Pak. Ya silakan untuk Baik, terima kasih Pak. Menurut saya ketidaknyamanan atau hukuman siswa itu sering menghindari karena kan dampaknya secara psikologi dia malu ya karena sering dihukum. Jadi teman-temannya akan ngejek itu tuh si A itu sering dihukum guru tuh. Kita tidak tahu latar belakang mereka, misalnya tidak mengerjakan PR, apakah dia setelah pulang sekolah itu orang tuanya teladar, kemudian membantu orang tua, pulang sore kecapean, habis makan tertidur. Nah, kita tidak tahu. Maka dari itu ada beberapa motivasi yang memang harus kita cari, kita cari latar belakangnya dulu, baru kita memberikan motivasi untuk untuk mereka seperti itu. bagus. Sepertinya Pak Agus sudah sangat paham ya untuk menghindari kenyamanan. Kemudian itu yang sebenarnya contohkan Pak Agus ya, karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Jadi siswa itu ada yang melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Contoh seperti Pak Agus bilang tadi, saya nggak boleh nih datang terlambat, nanti dihukum ibu bapak guru. Nah, itu motivasinya. Tidak karena saya memang harus datang tepat waktu, karena itu sudah menjadi tabiat saya. Saya mau mendisiplinkan diri saya. Nah itu bagian yang ketiga. Tapi kita lihat dulu, nanti kita sampai yang ketiga. Kita bagian yang kedua dulu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kira-kira seperti apa? Ini mudah sekali sebenarnya. Bisa. Putri mungkin, silakan. Saya lagi kita. Ya, bisa. Nanti dulu ibu-ibu dulu. Oh, ibu-ibu. Bu Yang Mega. lain bisa? Kenapa murid motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Karena supaya dipuji teman-temannya, Pak. Betul, untuk dipuji teman-temannya. Contoh, si A ini paling pintar di kelas, jadi dia banyak temannya. Jadi saya harus pintar nih, buat banyak teman. Saya harus datang terus supaya dapat bintang. Kalau kami di sini kami kasih bintang, atau dapat apa itu penghargaan, kita lupa itu apa namanya itu dulu. Ya, bintang apa? Bintang kebajikan. Saya harus turun tepat waktu terus nih untuk mendapatkan bintang kebajikan. Nah, sebenarnya dari ketiga motivasi perilaku manusia itu nomor 3 lah yang paling harus kita tanamkan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti saya bilang tadi, kalau saya mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu, saya akan pintar, teman-teman akan menghargai saya. Saya menghargai diri saya sendiri dengan belajar. Ketika nanti besar, saya akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu motivasi yang mau kita tanamkan di peserta didik. Betul, dilakukan dengan kesadaran. Saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ini bagian ini akan sangat menyentuh kita sebenarnya, karena beberapa dari kita pun sama-sama melakukan hal ini, tapi kita bisa lihat nih, apa itu 5 posisi kontrol restitusi, karena ini bagian dari posisi kontrol. Kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Ada 5 posisi kontrol, ya, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, kemudian guru sebagai seorang manajer. Saya akan berikan contoh dulu satu persatu. Ya. Guru sebagai penghukum, ini jujur, ya tidak bisa dipungkiri lagi. Saya adalah guru sebagai penghukum. Kadang-kadang juga menggunakan kekerasan. Tapi setelah belajar ini saya lebih paham. Guru sebagai penghukum ini seperti ini contohnya, kawan-kawan. Murid datang terlambat, lari kamu 5 kali. Itu sebagai penghukum. Datang tidak mengerjakan tugas, kamu selesaikan tugas kamu ini sampai siang. Jika dia hining pula, bully. Itu adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai pembuat rasa bersalah,
kadang-kadang ini dengan pertanyaan. Kalau kamu seperti itu, nanti saya dimarahin kepala sekolah. Kalau kamu nanti tidak mengerjakan tugasmu, nanti orang tuamu bisa memarahin kamu. Itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Nanti orang tuamu akan sedih. Itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, bukan teman kita saling bercanda, tidak. Ini mari kita coba perbaiki ini dulu ya. Nah itu guru sebagai teman. Ini bagaimana kita memperbaiki ini, itu guru sebagai teman. Ini tidak membangkitkan. Saya akan bantu kamu ini nanti memperbaiki masalah ini. Itu sebagai teman. Masih belum cocok. Guru sebagai pemantau, ini hanya melihat saja. Kita lihat prosesnya bagaimana nanti ya. Nanti saya coba mau memperbaiki ini dengan kamu. Tidak ada bantuannya di situ. Nah, sedangkan kita lebih baiknya kita menggunakan guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, ya, sebaiknya seorang guru ini memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu? Manajer ini berbuat sesuatu itu bersama muridnya. Ini mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab terhadap perilaku muridnya. Mendukung murid, tidak menyuruh ya. Mendukung murid menemukan solusi sendiri atas permasalahannya sendiri. Fokus bukan untuk mengatur perilakunya, tapi bagaimana membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Saya berikan contoh dengan video ya Bapak Ibu ya. Saya berikan contoh dengan video, walaupun ini cuma skenario, tapi ini contoh dengan video. Ya tapi nanti, itu nanti, ada ya. Posisi sebagai manajer ini nanti saya akan kasih contoh di video belakangan. Di sini murid tidak menghakimi, tapi berteman sekaligus menemukan solusi. Contoh, ketika ada murid terlambat, kita jangan langsung, kenapa kamu terlambat? Nanti saya dimarahin kepala sekolah. Tidak seperti itu. Kita obrolkan dengan baik dengan dia. Kenapa kamu terlambat? Karena saya tadi malam nonton acara lupa, bangunnya kesiangan. Kemudian kita tanyakan, kalau kamu seperti itu terus, bagaimana? Dia akan berpikir nanti, mencari solusi akan dirinya sendiri. Berarti saya nggak boleh lagi nonton acara sampai malam. Dia akan mencoba untuk mengatur waktunya. Harus ada motivasi dari dalam diri. Tapi itu kita lewati, nanti saya akan berikan dengan contoh video. Nah ini bagian yang tidak kalah penting. Nanti Bapak Ibu dan wali kelas, Bapak Ibu yang wali kelas, tolong minta catatan namanya. Saya ada souvenir satu lagi yang belum sempat saya buat. Saya akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian keyakinan kelas atau sekolah. Saya harapkan keyakinan kelas atau sekolah ini bisa Bapak Ibu tempelkan di dalam ruangan kelasnya, supaya mereka mengetahui apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah wujud daripada kesepakatan Bapak Ibu semua dengan murid Bapak Ibu semua untuk terbentuk keyakinan atau nilai-nilai kebajikan baik di dalam diri mereka. Kami sudah menerapkan di sekolah ini, ya. Cuman saya akan lebih tekankan lagi dengan teman-teman. Saya akan cetakan besar mungkin seperti itu nanti. Kita harus tempel dan murid-murid harus atau kalau bisa mengetahui nilai-nilai keyakinan kelas yang ada di kelasnya dan bisa diterapkan dalam dirinya. Keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal yang mudah diingat. Nanti setelah ini saya akan tampilkan dan dipahami. Ini dibuat dalam bentuk positif dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nanti saya akan cetakan, dan Bapak Ibu nanti bisa menuliskan saya wali kelas berapa. Kemudian nanti untuk nilai-nilai kebajikannya akan saya cetak, ya, cetak lebih indah dari ini nanti, terang aja. Saya akan kasih nanti satu-satu. Semoga Bapak Ibu bisa mengingatkan, mendorong murid-muridnya untuk bisa melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sini. Nanti saya akan ajarin, saya akan berbagi nanti. Nilai kebajikan universal itu semuanya hal-hal yang positif, ya.
kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat, dermawan, sampai dengan pengertian. Nah, kita semuanya nilai-nilai positif yang nanti kita bisa ajarkan dan mungkin kita bisa saling berbagi juga nanti. Nah, kita akan mengingatkan hal ini kepada murid-murid kita nanti supaya tertanam nilai-nilai ini di dalam mereka, menjadi motivasi mereka yang ketiga tadi. Nah, ini bagian yang penting setelah ini adalah segitiga restitusi. Tidak kecepatan kan? Tidak. Bisa dimengerti? Oke. Paham ya? Bisa. Oke, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah proses ya Bapak Ibu ya. Proses cara kita menanamkan disiplin positif kita itu tadi. Disiplin positif itu yang isinya kelas tadi. Sebagai budaya positif di dalam sekolah kita. Saya akan berikan contoh dulu bagaimana saya menangani skenario yang terjadi di dalam kelas kami. Sebentar, saya akan tampilkan videonya. Saya akan cuma tampilkan satu video karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah lihat di YouTube juga. Semoga masih terdengar ya. Baik, ini adalah video tentang penerapan segitiga restitusi. Tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Studi kasus pertama di sekolah pertama datang ke sekolah. Nah, sini. Ini apa kabar ya? Udah jajan tadi? Sudah ya. Ini kamu pasti mengerti kenapa Bapak ambil ke sini ya? Setelah yang pertama ya, dari Bapak. Ini kamu Bapak telat sih. Dan juga saya masih juga dari ketua kelas tadi si Jepangnya itu ya. Aku di sini pertama kayak begini. Dan juga kita sudah sebenarnya tidak cuman kalau terus juga juga guru yang nanti dibasuh nah sebetulnya saya dengar juga ada satu kali yang mengapa tidak disuruh masuk ya di bahkan ini juga enak kan ini juga masih enak rasanya kan kenapa sebenarnya cerita tuh kenapa sebenarnya kamu pertama berangkat sebenarnya terus diantar oleh ibu atau bapak diantar ibu ya bapaknya kemana bapak kira berapa menit dari rumah ke sekolah kira-kira 20 menit ya jauh ya pakai motor ya terus dari rumah berangkat itu berapa kira-kira yang selalu ini ya seharusnya nggak telat gitu kan harusnya kan ada 10 menit dan juga masih ada panjang ya tapi kira bisa berarti muka ya atau ada ilmu akhirnya apa terus ini juga nggak bisa ya sepeda kejauhan makanya kalau jalan kaki ya jauh ya
Kira-kira nih ada solusi nggak nih supaya kamu tidak terlambat lagi? Kira-kira ya. Nah, berarti kamu dilakukan dulu ya. Lagi, dilakukannya, dibilang waktunya ya, terlambat ini. Jadi diatur biar penerapan itu lebih cepat, dan kamu ada ya. Di kelas kita kan kemarin itu sudah berarti kan ingat nggak yang kita mau lakukan ya? Ya betul. Kira-kira nih keyakinan kelas yang ada kaitannya dengan keterlambatan kamu ini apa? Nah, dari kayak itu aku ngerti nggak konsekuensinya? Ya, seperti itu saja lah ya. Aman ya. Nah, seperti kamu ya. Jadi kalau harus yang materi tadi sudah belum ya. Nah, kalau belum nanti dilakukan ya. Saya paham. Terus kalau pelajaran saya juga, bukan saya juga teman-teman guru yang kamu terlambat dikumpulkan. Tapi kalau serahkan saya saya terima kasih. Jadi kemudian kamu bisa kita ya, aman bisa ya. Nah, untuk selanjutnya ya coba kamu lakukan lagi ya. Bilang peraturannya disesuaikan lagi di masa depan, kemudian ya. Jadi bisa aja ya. Ini sebenarnya di sana mau silakan dulu semuanya. Nah, seperti itulah, kan? Itu aja. Sama ya, boleh jangan apa-apa ya. Ya, ini selesai silakan tetap dulu ya. Ya, maaf ya. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Tapi sebelum lanjut, saya mau minta dulu umpan balik. Yang dari kelas rendah, dari SD dulu ya. Dari kelas rendah siapa? Gak apa-apa aja. Dari kelas rendah. Kelas 1 sampai kelas 3. Atau fase A aja, fase A atau fase B. Fase A. Siapa? Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Siapa kelas 1? Ya. Bu siapa? Budaya. Silakan Budaya. Kira-kira kalau Ibu melihat video yang tadi, kira-kira bisa tidak diterapkan di sekolah Ibu? Silakan dijawab dulu. Kalau misalnya tidak bisa, kenapa? Kalau mau bisa, bagaimana? Silakan dulu. Kalau tidak bisa, kenapa? Kalau bisa, bagaimana Ibu menerapkannya? Menurut itu saja. Saya akan minta jawaban terhadap salah. Saya cuma mau menurut itu sekalian. Ya, kalau menurut saya bisa Pak. Saya menerapkan mungkin dengan cara berdiskusi dulu. Kepada siswa saya, terus mungkin melakukan percobaan dulu. Ya. Mau dicoba dulu ya? Mau dicoba? Mau dicoba bisa atau tidak itu nanti jawabannya kan? Yang kelas tinggi dulu. Kelas tinggi ini biasanya lebih dewasa sedikit. Kelas 4, 5, 6. Ibu kelas berapa? Kelas 4? Coba Ibu. Ibu siapa? Ya, Ibu sudah lahir. Kira-kira boleh? Asal jangan jujur kali aja. Untuk persoalan tadi tentang kita bagaimana menerapkan masalah segitiga restitusi itu, saya pikir kalau untuk kelas tinggi sudah bisa, tapi mungkin karena kita memahami bahwa karakter setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang ketika kita ucapkan dia langsung paham, dia langsung menerapkan. Ada juga yang kita perlu 1, 2, 3 kali
Dan ada juga yang memang tidak didengarkan sama sekali. Jadi kalau misalnya ditanyakan bisa atau tidak diterapkan, bisa, tapi dalam persen tertentu. Jadi tidak dalam bentuk 100%. Karena apalagi mengingatkan siswa SD ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda-beda yang dimana mungkin juga kurang pemahaman dari rumah. Misal orang tua ketika melihat siswanya terlambat, ayo nak berangkat ke sekolah. Sekarang nanti terlambat. Ada juga yang orang tua, kali-kali pulang nanti aja berangkat gak apa-apa, yang lain belum berangkat. Jadi untuk penerapannya bisa, tapi tidak 100%. Gitu. Tapi tetap diusahakan semaksimal mungkin karena itu tugas kita sebagai guru. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu ya. Selalu bergerak sih Bu. Luar biasa ini jawabannya. Saya suka. Bukan suka dan ibunya, suka jawabannya. Ya. Memang benar seperti yang Ibu bilang, kembali lagi kita terpengaruh di kondisi lingkungan keluarga. Ya. Tapi sebagai seorang pendidik pun saya setuju dengan Ibu, kita masih tetap bisa menerapkan di sekolah lagi. Siapa tahu motivasi mereka yang ada di sekolah yang kita bagikan itu pindah ke sekolah. Pindah ke rumah. Bukan dari rumah pindah ke sekolah, tapi sikap baik yang ada di sekolah itu pindah ke rumah. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, terlebih baiknya lagi apalagi jikalau murid yang sudah kita bina dengan baik di sekolah tadi itu memberikan efek lenting baik juga ke rumahnya, itu lebih baik lagi. Tapi sekali lagi betul yang juga Ibu katakan, itu kembali ke kondisi sosial keluarga sendiri lagi. Oke. Tapi itu sudah nggak bisa atur lagi, itu sudah di luar kontrol kita sebagai betul. Nah, SD sudah kelas rendah, kelas tinggi. Gimana yang SMP nih? Saya tanya teman-teman saya dulu, yang wali-wali kelas atau guru, ya. Mungkin yang lebih dekat, lebih mengenal kita di sini. Atau Bu Penny bisa memberikan anunya dulu, karena Bu Penny ini di dua jenjang. Silakan Bu Penny. Minta pendapat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebetulan saya di SMA sudah kurang lebih 3 tahun dan lumayan banyak sekali masalah-masalah pada peserta didik. Untuk seperti di video tadi kan Pak hanya berdiskusi kan. Ya, betul. Kalau di SMA itu sama tidak bisa diterapkan. Kenapa? Yang diberi hukuman fisik saja mereka tetap melanggar, besoknya tetap telat lagi. Apalagi yang diberikan pengarahan seperti yang di video tadi. Jadi kalau di SMA sekarang itu lebih ke hukuman fisik juga sih Pak, semi fisiknya. Semi militer ya. Iya. Kadang ada yang apa sih namanya seperti itu? Ya jongkok. Oh iya, jongkok. Iya itu. Jongkok gitu ya. Tapi itu sudah tidak dilakukan lagi. Sekarang tuh lebih ke menyiram membersihkan toilet. Oh ya, positif Positifnya lagi. Dan itu pun masih saja dilanggar dan setiap hari selalu ada yang terlambat. Kadang lebih dari 10 orang. Dan yang terlambat itu yang rumahnya dekat dengan sekolah. Ya itu saja Pak. Untuk diterapkan yang seperti video itu sebenarnya agak sulit untuk di tingkat SMA. Yang teman-teman SMP mungkin ada Bu Risma, Bu Mega. Oh Pak John, silakan Pak John. Nih, kita tolong Pak John. Oke baik, terima kasih ya kesempatan dari Pak Yati. Saya akan coba memberikan juga pengalaman dari saya dari video tadi yang kita sudah tonton. Kalau menurut saya untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi tadi berlebih ya, sudah dijelaskan tadi. Kalau saya ya seperti video tadi betul cukup bagus lah, ada pendekatan ya pada siswa, jadi kita tahu siswa itu apa yang menyebabkan mungkin dia terlambat, jadi kita bisa tahu. Kalau saya pribadi kadang-kadang ya bisa ceroboh ya,
ketika siswa itu terlambat, langsung marah, langsung sebentar atau suruh push up kalau saya. Tapi karena dengan adanya materi ini, itu membuat saya bahwa saya seorang guru, saya harus menelusuri ya keadaan siswa itu mengapa dia terlambat. Karena pernah juga ada satu video dulu yang sangat viral, yaitu bagaimana seorang guru selalu menghakimi siswa itu ketika siswa itu terlambat. Tapi sebenarnya anak ini, dia itu sering terlambat, dia sedang mengurus ibunya itu lumpuh, tidak bisa jalan. Jadi guru itu langsung memberikan hukuman. Jadi pada dasarnya, bagi saudara, kita harus memberikan, kita harus telusuri siswa itu mengapa sering terlambat. Mungkin itu dari saya Pak Yogi. Nah, terima kasih. Oh, silakan Bu Mega ini mau menambahkan juga. Silakan Bu Mega. Silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Diberikan kepada saya terkait itu disiplin positif dengan segitiga restitusi. Menurut pengalaman yang saya alami terjadi pada salah satu siswa. Di situ saya menyita salah satu alat yang berupa ketapel, itu atas nama Krisna, kalau tidak salah. Kemudian siswa tersebut saya panggil, saya melakukan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Henry tadi, sepertinya masuk saja Pak. Ya, sampai nangis-nangis ya, saya ngerti, saya berikan bimbingan, saya berikan arahan sehingga menyentuhlah sedikit, sehingga sampai nangis itu anak ini. Sepertinya untuk pendekatan positif atau restitusi, segitiga restitusi yang kita lakukan itu harus perlahan. Ya, memang betul sekali. Mungkin itu pengalaman yang saya alami selama mendidik siswa, masih banyak juga di sini hal-hal baik atau disiplin positif yang kita harapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin Bu Tri capek. Ya betul, seperti yang Bu Sri tadi bilang, Bu Penny, Bu Mega, Kakak John atau Pak John, memang kita tidak serta-merta bisa menyamakan seluruh siswa. Betul sekali, karena mereka itu berbeda-beda. Ada yang tingkat seperti Bu Sri bilang tadi, ada yang sekali bilang clear, beres, ada harus berkali-kali, bahkan ada yang kita bilang pun elak kuantate tapi ada. Cuman yang saya mau tekankan di sini adalah kita coba dulu tahapan itu. Nah, 4 yang sebelumnya tadi, disiplin positif, motivasi diri. Karena setiap siswa pun saya yakin melakukan hal tersebut itu ada motivasinya. Kemudian keyakinan kelasnya, kemudian kita harus berpegang kepada 5 posisi kontrol tadi, terutama sebagai seorang manajer. Nah, di sini puncaknya, saya akan berikan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Kita cuma melakukan 3 langkah. Ya, 3 langkah ini coba dulu menerapkan 3 langkah ini. Simpel saja, 3 langkah, mudah tapi sulit. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya. Kita mengembalikan dulu identitas siswa ini. Mengembalikan bagaimana dia ke posisi awalnya. Saya buka selanjutnya ya. Identitas yang sukses ini bukan sukses dulu, bukan semerta-merta sukses. Kita gantikan dulu identitasnya. Kenapa kamu terlambat? Saya seperti ini Pak, karena saya diantarnya, karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Kita stabilkan dulu. Kalau dia marah, misalnya posisinya marah, kita tenangkan dulu. Kita kembalikan dulu dia ke posisinya dia. Ya. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Kita lupa mengembalikan siswa itu ke mode normal itu. Membuat dia menyadari dirinya dulu. Oh, saya ini sebagai siswa, kita lupa di situ. Kita selalu langsung ke posisi pemukul. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita ubah dulu dia. Bagaimana caranya? Dengan berbicara seperti yang tadi. Kemudian kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Kenapa dia terlambat? Adakah jalan keluar dari keterlambatan itu? Ini
kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu mereka, sehingga guru atau orang tua ini menggeser pemikiran, stimulus, respon mereka itu menjadi aktif. Mereka mencari tindakan saya yang salah yang mana. Yang lebih tepatnya lagi, lebih bagusnya lagi, mereka mengakui dan mengenali kebutuhannya sebagai murid. Saya ulangi sekali lagi, mereka menjadi aktif mencari nih kesalahannya, kemudian mereka mengakuinya, kemudian mereka mengenali. Nah, ini jadi perdebatan kami juga ketika di forum Fitcon kami. Bagaimana kalau orang tuanya seperti Bu Sri tadi bilang, kare-kare sekolah hujan ya. Itu jadi kami juga itu, jadi pembicaraan kami juga. Nantinya santai aja, gurunya juga belum datang. Nah, itu jadi kami juga. Itu sampai jadi permasalahan kami juga. Kami bahas di sana. Dan jujur saja, guru yang ikut CGP pun kurang lebih seperti bapak dan ibu sekalian juga masalahnya. Nah, ternyata kita semua nih dalam tanda kutip sama problem kita menghadapi murid SD, SMP, SMA. Bahkan kami sempat berdebat di situ untuk memvalidasi tindakan yang salah itu. Bagaimana Bapak menghadapi jika 2 orang berkelahi, Pak? Bagaimana ini memvalidasinya? Kami bahas juga di situ. Kami pisahkan dulu, kata Pak Hadi itu teman-teman. Kami pisahkan, kami tenangkan dulu. Kita diskusi dulu. Ternyata puji Tuhan jalan juga, walaupun seperti yang Ibu tadi bilang tidak sepenuhnya, masih ada lah percikan-percikan, tapi ini tetap bisa dijalankan. Tapi betul seperti Bu Mega bilang tadi, harus berkali-kali, harus berulang kali ya, sampai mereka mendapatkan atau mengenali motivasi mereka, sampai tindakan mereka itu yang mereka akui itu salah. SMA itu lebih sulit mengakui kesalahan. Saya yakin benar Bu Mega. Kalau SMP itu lebih mudah. Mereka cepat tahu. Nah, karena mungkin berpikirnya masih belum sampai ke SMA. Nah, setelah tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakannya salah, lanjut bagian terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tentunya ada keyakinan yang harus mereka ikuti dan mereka yakini. Nah, bagaimana mereka bisa meyakininya kalau mereka nggak tahu? Maka dari itu nanti untuk keyakinan kelas tadi, sebagai wali kelas kalau ada, nanti saya bagikan biar mereka bisa membacanya. Bapak Ibu pun bisa memperkenalkan kepada anak-anak, loh ini loh keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa ikut menjelaskan baik hati itu seperti ini. Bentar, saya kembalikan. Bijaksana itu seperti ini loh, nah. Semangat itu seperti ini. Kemudian kejujuran itu seperti ini. Syukur-syukur Bapak Ibu mau menyuruh dengan contoh. Syukur-syukur. Ya. Nah, kuncinya dari segitiga restitusi itu tadi, 3 tahapan ini yang harus kita lakukan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan mereka yang salah, menanyakan keyakinan. Jika ada kesempatan lain lagi, ya Bapak Ibu yang dari sekolah lain bisa ikut. Saya akan menerangkan lebih dalam lagi tentang segitiga restitusi, karena tidak sulit sebenarnya, ini dengan pertanyaan saja. Yang sulit itu kadang-kadang jawaban anak-anak itu sering ngawur, ya. Di sini sama di sini tuh dipikir apa, yang keluar apa, sering ngawur. Nanti ada juga tekniknya seperti itu. Tapi saya cukupkan sampai di sini saja dulu, ya. Untuk segitiga restitusi, yang penting ini pengenalan. Jika ada kegiatan yang lain bisa kami undang nanti. Ada lagi budaya positif ya, bagus ya. Oke. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keterkaitannya dengan yang kita yakini itu apa? Budaya positif ini terkait terhadap 3 hal: filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sungturodo, Ingmatia Mangundarso, Tuturi Handayani, nilai dan peran kita sebagai guru, dan visi guru dan visi sekolah. Saya lebih menekankan nomor 3. Nah, visi kita sebagai guru apa dulu? Harus kita ingat.
Apakah cuman hanya mengajarkan mereka, terus mereka mau bisa atau enggak terserah, atau memang benar-benar mengajarkan mereka walaupun sepengetahuan itu nyantol sedikit, lengket sedikit di mereka sebagai modal mereka itu sudah cukup, itu isi gitu sudah. Itu saya nggak bisa memberikan jawaban, hanya Bapak dan Ibu sekalian yang bisa memberikan jawaban ke diri Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu terkait di budaya positif tadi. Nah, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara itu dasar filosofi pendidikan kita, di mana seorang guru itu di depan menjadi contoh, di tengah apa Pak? Saya lupa. Ingmadia Mangun Karso apa? Di tengah sebagai pendorong, teladan, Di depan memberi contoh. di depan beri contoh, Di tengah menjadi teladan. di tengah menjadi teladan, di belakang memberi Memberi dorongan. dorongan. Mendorong. Ya, mendorong, bukan mendorong jatuh ya, tapi mendorong bagaimana mereka maju. Ya, bagian terakhir saya akan mengajarkan tentang refleksi. Saya buka dulu modulnya sebentar. Saya minta refleksi dari Bapak Ibu dulu. Refleksi itu mudah sekali Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di dalam, ini terutama untuk kelas tinggi ya. Iya. Sebentar. Mana ya? Refleksi itu ada cuman memakai tiga bentuk. Hanya memakai 3 cara ini. Ya. Ini namanya model 1-4F. Saya besarin sedikit ya. Ini bisa ke diri sendiri, bisa juga ke siswa. Ya, bisa salah 1, salah 2, salah 3. Model refleksi itu cuman ada 4F. Fact atau peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran apa yang Bapak Ibu temukan, kemudian future, penerapannya. Saya cuma minta Bapak Ibu menjawab 3 pertanyaan saja, dari 2 sampai 4. Apa perasaan Bapak Ibu ketika di dalam desiminasi ini? Mohon dijawab. Kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu temukan? Tolong dijawab. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mau menerapkannya di sekolah? Itu saja untuk refleksinya. Saya tuliskan ya. Harus ada umpan balik dong. Saya tuliskan, tinggal Bapak Ibu jawab di lembaran saja. Nanti saya kumpulkan. Gak usah rumit-rumit Bapak Ibu. Saya merasa senang gitu melihat narasumbernya ganteng, gak masalah. Nah, Saya senang, Pak. Lihat Ya. depan saya ini. saya tidak terlalu, gak apa-apa. Kopi yuk. Kopinya Ya, kopi. Sambil minum gak Bapak? Kopinya pada Gimana apa kita makan kan? Bisa. siap. Nanti. Janganlah. Apa tadi? Namanya. Pak Guru, ulang. Bentar, belum. Jos. Jangan dikirim lewat WA lah. Sebentar, saya cuma minta Bapak Ibu berefleksi atas 3 hal ini saja. Ini caranya berefleksi. Nah, harapan saya di kelas Bapak Ibu juga bisa menerapkan di akhir pelajaran itu untuk siswa. Ya, tidak cuma mereka harus menulis, tapi mereka bisa langsung mengungkapkan nih. Saya nggak senang nih, ibunya marah-marah mulu dari awal sampai akhir gitu kan. Ibunya mencatat mulu. Bisa masuk, katakan. Berarti ada lah. Bapaknya menjelaskannya sambil ketawa-ketawa ya, sambil bercanda-bercanda, nah itu bisa.
Ibunya sambil menari-menari bisa. Itu saja saya minta, tidak perlu ditulis nama, syukur-syukur tulis nama ya biar saya tahu. Kalau nomor HP nggak perlu, saya sudah punya ya. Ya. Nanti saya minta satu atau dua yang memberikan apa namanya, membacakan aja lah istilahnya, kalau bisa. Simpel aja, nggak usah sulit-sulit Bapak Ibu. Saya juga sama siswa seperti itu, nggak usah sulit-sulit. Jangan dikirim lewat WA, Bu Tri. Perasaan saya senang kalian bisa. Nggak apa-apa, nggak semua juga nggak apa-apa. Yang pasti ada lah buat saya scan. Baik sih ya. Bu Sri nggak ada senyum-senyum, itu serius terus saya. Nanti pulpen sama bungkusnya nggak usah dikembalikan Bapak Ibu, ya bisa dibawa pulang ya. Tasnya enggak? Tasnya jangan ya. Kuenya juga kalau ada kelebihan silakan dibawa pulang ya. Tapi SDN KLB Pak. Oh, Bang Anggi. Bersyukur sekali. Itu Bang Anggi. Oh, rumahnya tuh Bang Anggi. Rumah kecalan ya? Saya punya teman gitu. Tolong Pak, tolong Pak. Nanti Pak, habis ini Pak. Kamu apa? Habis ini. Siapa mau teman juga? Ini bagian terakhir Bapak Ibu ya. Ini karena di video memang harus saya tutup. Ini bagian terakhir saja. Cuma ucapan terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian sudah mau hadir dan datang. Kemudian besar harapan saya bisa kita menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Lebih besar harapan saya lagi, semoga ada guru penggerak angkatan 12, tolong jangan sampai tidak ikut. Ya, isinya bagus sekali untuk berbagi, ya, untuk saling mengenal, untuk berkolaborasi. Tolong Bapak Ibu bisa ikut, ya, guru penggerak ya. Yang sudah 5 tahun mengajar atau 3 tahun silakan ikut. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya 1 jam. Silakan dinikmati kuenya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selamat siang. Wajahnya tuh Harus diselidiki Pak. sedih juga oleh saya. Pas tiba-tiba ada calonnya repot. Wah, bakalan ya. Saya sudah ada ya. Bakalan lihatnya ya. Bahaya Silakan banget. kuenya Bapak Ibu, silakan. Manis ya? Sesuai dengan yang bikin Pak. Saya pegang manis tambahan Bu. Buatan siapa Pak? Siapa lah yang buat bilang? Yang manis-manis. Yang manis. Siapa yang punya? Kalau Bu Papa rasanya namanya Bu. Oh iya, masih ingat saya Bu. Oh ini Bu Kokom. Oh iya. Ingatlah dengan saya Bu, yang gantengnya Bu. Itu sangkatan lah Bu Kokom. Sangkatan sampean rasanya. Sangkatan gitu lah. Siapa dia? Hah? Bukan sangkatan situ lah. Silakan, tapi kalau mau dibawa pulang juga nggak apa-apa. Kalau enggak, balik kami besok. Kayaknya mau dibawa pulang. Enggak. Oh. Enggak ada kue maksudnya. Oh, kalau mau dibawa pulang. Kalau boleh ya nggak apa-apa, ya udah. Bisa kita tukar tambah kan? Nah, mungkin belum apa.